Kevin, come here, boy. Selamat malam pramal semua. Sini merapat. Kita ada film yang bikin kalian dak-dik-duk ser nih. Film Buaya. Enggak dong ya, film buaya. Judulnya Rogue. Nah, filmnya nyeritain tentang sekelompok turis yang lagi wisata alam di Australia. Mereka terjebak di pulau yang dihuni sama monster buaya pemakan manusia. Wih, ini sih wajib kudu harus ditonton nih ya. Yaudah yuk, sebelum lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal sini nih, ada Pete McCall, si jurnalis asal Amerika. Baru sampai nih dia di Taman Nasional Kakadu yang ada di wilayah utara Australia. Mana katanya kopernya hilang tuh di bandara, tapi dia tetap ngelanjutin rencananya. Dia mau naik pelayaran sungai buat ngamatin buaya demi kebutuhan artikelnya. Di sungai itu ada beberapa orang yang ngejalanin bisnis pelayaran. Tapi Pete naik yang punyanya Kate Ryan. Kate nggak sendirian, dia ditemenin sama rekan bisnisnya yang ngegemesin ini, si Kevin. Oke, mulai nih pelayaran sungainya. African Queen. Kate ngejelasin info-info tentang sungai ini. Itu di perahu pelayaran lain lagi ngasih makan buaya loh. Mereka lanjut jalan, sampai ini mereka ketemu sama satu buaya air payau. Kata Kate, buaya jenis itu tuh paling bahaya di antara jenis yang lain. Karena udah ada dari zaman dinosaurus, jadi pasti evolusinya juga udah banyak banget. Dia bisa berenang di dalam air dengan kecepatan 10 mil per jam tanpa bikin gelombang. Selain itu, gerakannya juga cepet banget. Kebayang dong gimana silent killernya tuh buaya? Dan katanya yang tadi itu tuh masih kecil. Menurut kisah, ada yang ukurannya gede banget di sini. Lagi lanjut jalan, tiba-tiba perahu mereka di-stop sama dua orang warga lokal ini, Neil sama Colin. Karena nggak mau minggir, Kate mau nabrak perahu mereka. Si Colin lihat, dia langsung jalanin perahunya. Si Neil yang lagi diri jadi jatuh ke air. Ya udah, mereka lanjut jalan sampai ke ujung rute pelayarannya. Nah, ini udah di ujung rutenya nih. Mereka sekarang mau putar balik ke titik poin awal. Lagi ngerekam-ngerekam, si Everett ngeliat ada suar di kejauhan. Dia ngasih tahu Kate. Akhirnya terpaksa Kate bawa mereka ke sana dulu buat ngecek. Kate kelihatan agak ngeri tuh ngelewatin tempat itu. Katanya itu tempat keramat. Mana si Simon ngeliat di dinding tebingnya ada ukiran gambar buaya gede lagi tuh. Ini mereka sampai di lokasi di mana kemungkinan suar tadi ditembak. Tapi nggak ada siapa-siapa. Karena udah mau gelap, Kate mau putar balik. Dia lihat kayak ada perahu yang tenggelam di situ. Kate coba ngedeket buat ngecek. Dan ternyata bener. Lagi bingung mikirin apa yang sebenarnya terjadi sama perahu itu, tiba-tiba ada sesuatu yang besar nabrak perahu mereka sampai bocor. Kate buru-buru nyalain mesin perahunya biar bisa menepi di pulau itu. Aduh, itu HT-nya kerendam lagi. Kate jadi nggak bisa ngubungin markas. Russell ngide, katanya dia mau nyebrangin sungai. Dia mau lanjut jalan kaki dari seberang katanya. Everett coba nahan dia. Kan bahaya banget ya. Tiba-tiba Simon nyuruh mereka semua diam. Dia dengar ada suara di HT-nya. Pada fokus tuh ke situ. Si Everett yang masih di deket air dicomot sama tuh buaya. Syok tuh langsung semuanya. Silent killer banget ya. Gak kedengeran loh tiba-tiba hap. Kate nyari kotak suar di perahunya. Tapi ternyata udah hanyut itu di air. Sial. Ini Ellen dengar ada suara musik di HT-nya. Dan gak lama muncul si Neil sama Colin. Taunya itu musik dari saluran radio mereka. Tapi mereka datang cuma mau ngeledek aja. Mereka berhenti nih. Colin baru nyadar kalau perahu Kate rusak. Tiba-tiba Neil berusaha secepat mungkin berenang ke pulau. Sementara si Colin tewas. Hari udah gelap nih. Air juga udah pasang. Pulaunya bakal tenggelam. Neil punya ide. Dia mau masang tali di pohon yang ada di sini sama di pohon yang seberang. Biar yang lain pada bisa nyebrang lewat tali itu. Oke, ini si Neil mulai berenang setenang mungkin, biar nggak menarik perhatian buaya-buaya. Berhasil. Langsung dipasang tuh talinya. Mereka mulai nyebrang satu persatu. Mary yang pertama nyebrang. Pas udah di tengah, dia berhenti ketakutan. Ellen gak sabar. Dia malah mau maksa naik ke tali juga sama anaknya.
Padahal udah dibilangin, talinya tuh gak bakal kuat nahan 3 orang. Neil lagi mau nyari senternya yang jatuh nih. Tiba-tiba nongol tuh buaya nyerang dia. Kit lihat tuh buaya yang habis nyerang Neil. Dia langsung nyuruh 3 orang itu cepet lanjut gerak. Tapi pohon yang diiketin talinya itu kecabut, gak kuat nahan bebannya. Mereka jadi jatuh ke air. Untungnya mereka masih berhasil naik lagi tuh ke pulau. Ellen minta maaf, gara-gara dia semua jadi sia-sia. Pas Kate mau bantu dia bangun biar ngejauh dari air, akhirnya mereka lihat segimana gedenya tuh buaya. Dan ternyata itu tuh buaya air asin raksasa. Kok bisa ya ada di sungai itu? Di sini Pete nenangin Kate, karena Kate ngerasa bersalah sama mereka semua. Abis itu Pete nyoba nyari kotak P3K di perahu, nyari obat pereda nyeri buat Elizabeth. Dia malah nemu jangkar di situ. Dia jadi kepikiran ide. Dia mau nyoba ngejebak buayanya pakai jangkar itu. Kalau buayanya nyangkut di jangkar, jadi kan ada waktu buat mereka nyebrang. Tapi masalahnya butuh umpan kan di jangkarnya, biar tuh buaya tertarik. Semua langsung tertuju pada Kevin. Enggak ya, jangan dong, kasihan. Tiba-tiba Simon ingat, ada 2 bebek hasil tangkapannya Neil sama Colin. Bisa tuh dijadiin umpan. Udah nih, udah siap jangkar plus umpannya. Dilemparin ke air. Pete yang jaga di situ, sementara yang lain siap-siap nyebrang kalau nanti dikasih aba-aba. Di sini Elizabeth ngomong ke Russell kalau dia nggak ikut nyebrang. Selain karena kondisi dia lagi sakit, dia juga nggak bisa berenang. Dia nggak mau nyusahin yang lain. Tapi Russell nyemangatin dia dan tetap ngasih pelampung juga ke dia. Sambil nunggu, Kate nitipin Kevin ke Pete. Kevin harus jalan belakangan karena buaya tertarik sama bau anjing. Pas Kate mau balik ke tempat nunggu, tiba-tiba jangkarnya ditarik. Go! Get him out of here! Come on, let's go! Semua langsung pada berenang, sementara si Pete nahan talinya. Yang lain udah pada berhasil nih ke seberang, tinggal si Kate yang masih berenang. Tiba-tiba tuh buaya ngelepasin umpannya dong. Kate nyuruh yang lain jalan duluan ke hulu sungai. Pete lihat tuh buaya nyerang si Kate. Dia udah gak bisa apa-apa. Dia buru-buru nyebrang sama Kevin. Tinggal dia sama Kevin nelusurin hutan itu sambil nyari yang lain. Nah, udah pagi nih. Tiba-tiba si Kevin kabur. Pete nyoba ngejar dia. Come here. Gak ketemu-temu. Dia istirahat dulu di sini. Dan gak lama dia dengar suara gonggongan. Dia samperin tuh arah suaranya. Ada di dalam gua. Gak sengaja. Dia jatuh dong ke lubang gua itu. Kevin, come here, boy. Di situ ada jasadnya si Neil. Waduh. Dia lanjut telusurin gua itu. Sampai akhirnya dia nemuin Kevin. Ternyata di sebelah Kevin ada si Kate yang udah terluka parah. Tapi masih hidup. Pete mau bawa Kate keluar. Tapi si Kevin kayak denger sesuatu. Terus lari ke arah suaranya. Gak lama kedengeran suara Kevin kayak kesakitan gitu. Pete langsung bawa Kate ke tempat yang lebih aman. Dia curiga Kevin diserang sama tuh buaya. Dan bener dong, tuh buaya nongol. Ternyata ini tuh emang sarangnya. Monster buayanya parkir tuh di situ. Tidur kali ya. Yaudah, mumpung ada kesempatan, Pete mau coba pelan-pelan bawa Kate keluar dari gua. Udah mau deket jalan keluar, Pete ngecek buaya yang tadi. Udah nggak ada. Taunya Pete bawa Kate masuk ke celah sempit. Tuh buaya masih nyoba nyerang. Pete keluar lewat celah satunya. Dia ngambil batang kayu yang ada di situ. Tapi malah jadi dia tuh yang kelempar. Dia masuk ke celah sempit lagi. Moncongnya tuh buaya berhasil masuk. Pete kegencet-gencet di dalam. Mana itu jari-jarinya kegigit lagi. Aduh. Kebetulan ada potongan tulang tuh. Ditusuk-tusuk matanya. Tuh buaya ngejauh. Tapi malah nyoba nyerang Kate lagi. Dilemparin batu sama Pete. Jadi balik mau nyerang dia lagi buayanya. Pete ngeliat ada batang kayu yang tajam. Dia ambil tuh. Oke, ini dia udah siap. Ujung yang tajamnya diarahin keluar. Pas tuh buaya mangap nerkam dia, langsung ketusuk. Dan akhirnya mati.
asin, ternyata Pete selamat. Dia bawa Kate keluar dari gua itu. Keluar-keluar, udah tengah hari bolong tuh ya. Dia lanjut jalan. Sampai akhirnya dia ketemu lagi sama yang lain dan udah ada paramedis juga di sana. Semenjak kejadian itu, berita tentang mereka jadi ramai di surat kabar. Terutama kisah heroiknya Pete, di mana dia ngelawan buaya raksasa demi nyelamatin Kate. Ya, itu tadi alur cerita dari film Rogue. Gimana Pramal? Seru kan? Oh ya, katanya film ini tuh terinspirasi dari kisah nyata loh Pramal. Dari kisah seekor buaya air asin jantan raksasa yang dikasih nama Sweetheart. Katanya dulu dia sering nyerang perahu yang ngelintasin sungai di akhir tahun 70-an. Ya, walaupun sampai akhir hayatnya gak pernah ada kasus juga sih kalau dia pernah nyerang manusia. Oke Pramal, jangan lupa ya follow Instagram kita @radiomalam.id. Sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam.